Kebijakan tarif yang ketat dari AS dapat menimbulkan ketegangan diplomatik jika Indonesia merasa dirugikan secara ekonomi. Hal ini bisa berdampak pada stabilitas politik dalam negeri karena tekanan publik terhadap pemerintah. Langkah yang dapat diambil, yang pertama, pemerintah Indonesia dapat memperkuat diplomasi ekonomi melalui negosiasi bilateral dengan AS untuk mencari kesepakatan dagang uang saling menguntungkan. Yang kedua, menggandeng negara-negara ASEAN untuk membentuk blok ekonomi regional yang kuat sebagai penyeimbang dominasi AS. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama multilateral melalui WTO untuk menyuarakan kepentingan negara berkembang. Yang kedua, tarif ekonomi. Tarif tinggi dari AS dapat menurunkan volume ekspor Indonesia ke AS, terutama pada produk unggulan seperti tekstil, karet, dan elektronik. Ini bisa menghambat pertumbuhan ekonomi dan mempengaruhi sektor tenaga kerja. Strategi yang dapat diterapkan yaitu diversifikasi pasar ekspor ke negara lain seperti China, India, dan Uni Eropa. Mendorong pertumbuhan industri dalam negeri untuk mengurangi ketergantungan terhadap ekspor. Yang ketiga, memberikan insentif pajak dan kemudahan investasi bagi industri manufaktur untuk meningkatkan daya saing global. Analisis pengaruh tarif terhadap kesejahteraan. Peningkatan biaya masuk barang impor menyebabkan harga barang impor naik. Hal ini berdampak pada naiknya harga barang dalam negeri, terutama yang bergantung pada komponen impor. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun dan biaya hidup pun menaik. Hal ini terjadi pada kelas bawah dan kelas menengah. Konsumen pun dihadapkan pada dua pilihan, yaitu harga mahal atau yang terbatas, sehingga kepuasan berkurang. Selain itu, industri yang bergantung pada bahan impor bisa mengalami kesulitan, berujung pada pemutusan hubungan kerja. Berikut ini program sosial yang dapat diimplementasikan. Pemerintah dapat mengurangi dampak kenaikan tarif dengan program sosial seperti BLT untuk menjaga daya beli, pelatihan kerja untuk alih profesi, subsidi pangan agar kebutuhan pokok tetap terjangkau, dan bantuan bagi UMKM agar tetap bisa bersaing. Yang keempat, analisis pengaruh tarif terhadap teknologi. Kebijakan tarif bisa memberikan efek dua sisi. Kebijakan tarif memiliki dua sisi. Secara positif, melindungi industri lokal dari persaingan asing dan mendorong pertumbuhan. Namun secara negatif, dapat menghambat akses teknologi canggih jika ekosistem inovasi dalam negeri belum kuat. Berikut langkah-langkah untuk mendorong teknologi lokal. Untuk mendorong teknologi lokal, yang pertama, intensif penelitian dan pengembangan. Beri potongan pajak atau hibah kepada bisnis lokal yang melakukan inovasi teknologi. Yang kedua, kemitraan universitas industri. Mendorong kolaborasi dalam riset teknologi antar perguruan tinggi dan industri. Yang ketiga, inkubator dan akselerator untuk startup teknologi lokal, terutama dalam industri manufaktur, pertanian, dan energi. Perlindungan hak kekayaan intelektual untuk memastikan bahwa inovator lokal merasa aman ketika mereka bekerja pada teknologi baru. Yang terakhir, kebijakan substitusi impor bertahap, memberikan waktu dan dukungan secara bertahap agar teknologi lokal dapat berkembang tanpa mengganggu pasokan atau kualitas. Oke, yang berikut yaitu lingkungan. Analisis dampak lingkungan dari kebijakan tarif yang diterapkan oleh Amerika Serikat. Kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap produk tertentu dapat mendorong Indonesia mengalihkan ekspornya ke negara lain atau meningkatkan produksi di sektor industri yang lebih mencemari seperti pertambangan dan manufaktur berat. Akibatnya, hal ini berpotensi meningkatkan pencemaran lingkungan dan mempercepat degradasi sumber daya alam. Oke, untuk mengatasi hal ini, Indonesia dapat yang pertama mengintegrasikan prinsip ekonomi hijau dalam kebijakan industrinya, misalnya dengan memberikan insentif pajak kepada perusahaan yang menggunakan energi terbaru dan teknologi ramah lingkungan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi pada sektor bersih seperti tenaga surya dan biomasa yang tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, tapi juga mengurangi emisi karbon. Yang ketiga, mengembangkan standar lingkungan nasional untuk ekspor agar produk Indonesia tetap diterima di pasar global yang makin peduli terhadap keberlanjutan. Yang terakhir, mendorong sertifikasi produk ramah lingkungan untuk meningkatkan daya saing di pasar global dan menjaga keberlanjutan sumber daya alam. Oke, yang terakhir yaitu legal atau hukum.
Tinjau aspek hukum dari kebijakan tarif yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Kebijakan tarif yang didiskriminatif atau proteksionis dari Amerika Serikat dapat bertentangan dengan prinsip-prinsip Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Oke, selanjutnya langkah hukum yang dapat diambil Indonesia yaitu yang pertama, mengajukan sengketa melalui WTO dengan mengumpulkan bukti bahwa tarif yang dikenakan melanggar komitmen dagang multilateral. Misalnya, Indonesia dapat menyampaikan keberatan ke Dispute Settlement Body atau DSB WTO. Yang kedua, mendorong negosiasi bilateral atau multilateral untuk mendapatkan pengecualian tarif atau konsesi perdagangan yang lebih adil. Yang ketiga, menggandeng negara-negara berkembang lainnya yang terdampak kebijakan serupa untuk melakukan pendekatan kolektif di forum internasional. Oke, yang terakhir yaitu menyesuaikan hukum nasional dan perjanjian perdagangan regional seperti RCEP atau ASEAN Free Trade Area untuk memperkuat posisi hukum Indonesia dalam perdagangan global. Rekomendasi strategi yang kami berikan itu yang pertama, diversifikasi pasar ekspor. Data, Amerika Serikat adalah mitra dagang utama Indonesia, menyumbang sekitar 10% ekspor BPS 2024. Strategi, perkuat ekspor ke India, Afrika, dan Timur Tengah. Contoh, tingkatan ekspor otomotif dan produk kelapa sawit ke Mesir dan Nigeria. 2. Percepat hilirisasi industri. Data, ekspor komoditas mentah seperti nikel masih tinggi. Strategi, insentif investasi di smelter dan manufaktur. Contoh, proyek hilirisasi nikel di Morowali mendorong ekspor baterai EV. Perjanjian dagang alternatif atau VTA atau CEPA. Contoh, implementasi CEPA Indonesia, Australia, dan perluasan CEPA dengan Uni Eropa. Manfaat, kurangi ketergantungan pada pasar Amerika Serikat, buka akses ke pasar non-tradisional. Yang keempat, reformasi, investasi, dan regulasi. Data, Indonesia ranking 73 years of doing business. World Bank 2020. Strategi reformasi pajak mempercepat OSS-RBA dan mempermudah perizinan. Target tarif investasi asing di manufaktur dan digital. Yang kelima, transformasi ekonomi digital. Potensi ekonomi digital Indonesia diproyeksikan capai 360 miliar USD 2023 Google Temasek. Strategi dorong UMKM digital, infrastruktur, TIK, dan regulasi ramah startup. Kesimpulannya, dengan merespons kebijakan tarif Amerika Serikat melalui diverifikasi pasar, hilirisasi, CPA, reformasi regulasi, dan ekonomi digital, Indonesia dapat mendorong pertumbuhan PDB hingga 8% dan mempercepat transisi menuju negara maju. Sekian dan terima kasih.